Halo, kita bertemu kembali di channel Lamturepedia, media belajar dan informasi. Belajar dan informasi kapan saja, di mana saja, asal ada silahkan saja. Bersama saya Mengantar Simbolon, pada video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat soal AKM online dengan menggunakan Google Formulir. Ya. Baik, bagi teman-teman yang belum pernah mendengarkan apa itu AKM atau mungkin masih samar-samar mengerti dengan AKM, silahkan cek di video kita, ya. Silahkan cek di channel kita, cari nanti channel kita Mengantar Simbolon seperti ini, lalu buka, dan di channel ini nanti silahkan buka playlist. Di playlist ada namanya info pendidikan, ya, playlist info pendidikan. Nah, di dalam playlist info pendidikan ini kita mengupload, ya, video-video seputar informasi pendidikan. Nah, salah satunya ada nanti video Asesmen Nasional 2021. Nah, silahkan cek videonya. Nah, video ini berisikan penjelasan tentang apa itu Asesmen Nasional, dan di dalam penjelasan pengertian atau pemahaman tentang asesmen nasional ini nanti kita akan menemukan di dalamnya AKM. Jadi cek videonya, kita nanti akan paham apa itu AKM dan apa hubungannya dengan asesmen nasional. Oke, tapi kita akan mencoba membahas atau menyimpulkan apa itu AKM sebelum kita membuat soal AKM online. Maka kita pahami dulu itu apa AKM. Oke, seperti kita ketahui bahwa sistem pendidikan kita mengalami perubahan dalam hal asesmen. Yang dulunya kita mengenal UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, ya, yang sebelumnya dikenal dengan hanya ujian nasional yang menggunakan perangkat kertas pensil, lalu berubah menjadi UNBK, menjadi Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kemudian pada tahun 2021 UNBK sudah ditiadakan dan penggantinya adalah asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini terdiri dari 3 komponen penilaian, yaitu yang komponen pertama adalah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal. Yang kedua, komponen yang kedua adalah survei karakter, dan komponen penilaian ketiga adalah survei lingkungan hidup. Nah, di sini bahwa AKM itu adalah salah satu komponen penilaian dalam sistem penilaian sistem asesmen nasional. Bentuk soal AKM atau asesmen kompetensi minimal terdiri dari 5, yaitu yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda adalah soal yang meminta satu jawaban benar pada soal. Ini sudah sering kita gunakan. Nah, kemudian bentuk soal yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks adalah soal yang meminta satu atau lebih dari jawaban yang benar pada soal. Nah, bersama seperti pilihan ganda, kalau di pilihan ganda kita hanya memilih satu, di pilihan ganda kompleks kita boleh memilih satu atau lebih dari satu yang sesuai dengan permintaan soal. Nah, kemudian bentuk soal yang ketiga adalah menjodohkan. Nah, menjodohkan adalah soal yang meminta menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawabannya. Nah, pada metode ujian kertas pensil, maka kita biasanya menggunakan menarik garis dari satu titik ke titik yang bersesuaian. Tapi karena kita ujian online menggunakan perangkat komputer atau gadget, maka kita tidak menarik garis tapi nanti melakukan checklist sebagai pengganti garisnya. Kemudian bentuk soal AKM yang keempat adalah isian singkat. Nah, isian singkat adalah soal yang membutuhkan jawaban berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, nama tempat, nama tanggal, nama negara, atau apa saja yang merupakan jawaban pasti. Nah, contoh soal yang gampang yang membutuhkan jawaban pasti misalnya, apakah ibu kota negara Indonesia? Nah, tentunya pasti jawabannya sudah Jakarta. Jadi itu contoh dari isian singkat.
soal yang merupakan isian singkat. Nah, kemudian bentuk soal AKM yang kelima adalah uraian. Nah, untuk uraian ini adalah soal yang membutuhkan jawaban dengan bentuk penjelasan atau analisa sesuai dengan pertanyaan soal. Nah, ini 5 bentuk soal AKM atau asesmen kompetensi minimal. Nah, pada video berikut kita akan menunjukkan bagaimana membuat pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian dengan menggunakan Google Formulir. Oke, mari kita cek langsung videonya. Baik, untuk membuat soal atau kuis atau penugasan dengan menggunakan Google Formulir, ada beberapa cara. Salah satunya yaitu langsung dari Classroom. Langsung dari Classroom, yaitu dengan mengaktifkan Classroom. Ya, kalau misalnya teman-teman juga belum paham cara Classroom ini apa penjelasannya, juga boleh dicek di video kita pada playlist panduan tutorial Google Classroom. Di sini kita sudah mengupload video-video yang berhubungan dengan pembuatan Google Classroom dan juga membuat ujian, kuis, dan penugasan. Nah, ini ya, jadi di video membuat ujian, kuis, dan penugasan ini kita juga sudah menunjukkan bagaimana cara membuat soal dengan ujian, membuat soal, ujian, kuis, atau penugasan dengan menggunakan Google Formulir. Ya, cara yang pertama kita langsung dari Classroom. Ya, kita dari Classroom. Kita aktifkan Classroom, kemudian kita menuju kelas, ya, menuju kelas, di mana akan kita buat soalnya. Misalnya saya akan buat soal ini di kelas 10 TIK Informatika. Maka kita klik lalu tugas kelas. Nah, dari tugas kelas ada di sini buat, tombol buat. Nah, di sini ada tugas kuis, ya. Tugas kuis. Nah, kemudian di sini membuat Google Formulir blank quiz. Jadi kita klik dan kita akan dibawa ke Google Formulir. Nah, ini Google Formulir yang boleh kita gunakan untuk membuat soal, kuis, atau penugasan. Oke, cara yang kedua kita tidak membuka Classroom, tetapi kita boleh membuka Google Drive kita, ya. Kita boleh membuka Google Drive kita. Ya, seperti ini. Kemudian kita menuju Drive. Ya. Kemudian dari tampilan Google Drive kita, silakan klik tanda plus seperti ini. Jadi cara yang kedua ini cara yang lebih dianjurkan, ya. Tapi terserah teman-teman memilih cara yang mana. Klik tanda plus baru. Kemudian di sini ada pilihan Google Formulir. Silakan diklik. Ya, jadi sama saja tampilannya dengan cara pertama tadi. Kita akan diberikan satu formulir, yaitu formulir tanpa judul. Jadi di sini boleh kita buat judulnya. Silahkan diatur, misalnya ujian semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, ya. Kemudian di sini mata pelajaran, misalnya TIK. Ya, jadi ini judul formulirnya. Jadi nama formulirnya kita klik di sini. Setelah kita klik, langsung otomatis nanti diberikan di sini. Ya, ujian sama, ya.
langsung secara defaultnya akan diberikan nama yang sama. Tapi kalau kita mau mengganti nama ini, terserah, boleh kita ganti ya. Langsung ketikkan yang kita inginkan di sini. Nah, kemudian sesuai yang kita jelaskan sebelumnya, kita akan mencoba bagaimana membuat soal yang berbentuk pilihan ganda. Ya, tuliskan soalnya di sini, misalnya pertanyaan. Sini sebagai contoh, saya buat soal pertanyaannya. Ini berikut urutan yang benar dasar proses dalam kerja sistem komputer. Jadi ini kita pilih di sini, kita tentukan dia pilihan ganda. Nah, opsinya sebagai pilihannya apa? Misalnya saya ini opsi yang pertama. Oke, lalu opsi yang kedua. Output processing input. Lalu opsi yang ketiga dan opsi yang keempat adalah input processing input. Nah, ini contoh soal dengan pilihan ganda. Kemudian kita coba atur sedikit di sini. Di sini ada pilihan wajib isi. Jika misalnya teman-teman mengharapkan ini harus diisi, maka ini kita aktifkan. Ya, jadi nanti siswa atau yang mengerjakan soal nanti harus mengisi. Kalau tidak, maka prosesnya tidak akan berlanjut. Dia akan berhenti pada soal itu. Kemudian di sini juga ada pengaturan. Ya. Nah, di sini ada deskripsi. Nah, deskripsi ini penjelasan ya. Misalnya kalau kita memberikan deskripsi, ya, misalnya pilih salah satu jawaban yang paling benar, ya. Nih, ya. Oke, tapi sebaiknya untuk pemberian soal kita kelompokkan saja dulu ya. Di sini ini kita hapus dulu. Nah, kita hilangkan deskripsinya. Oke. Nah, di bawahnya ini kita tambahkan elemen. Ini tambahkan yang berupa keterangan, ya. Tambahkan judul dan deskripsi. Nah, di sini ada boleh kita tambahkan elemen-elemen. Jadi kita tambahkan saja dulu di sini. Tambahkan bagian. Tambahkan bagian. Nah, bagian tanpa judul. Kita berikan ini misalnya pilihan ganda. Jadi untuk kelompok pilihan ganda. Kemudian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Jadi deskripsi petunjuknya ini ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini satu soal sudah selesai. Kita atur dulu yang ini tadi. Sudah kita selesai tadi membuat satu soal. Di sini wajib diisi. Lalu di sini buka bagian berdasarkan jawaban, acak urutan opsi. Nah, ini yang paling perlu, acak urutan opsi. Jadi kalau ini kita aktifkan, ya, acak urutan opsi, ini boleh diaktifkan dan dinonaktifkan. Nah, kalau diaktifkan nanti soalnya untuk siswa yang pertama mungkin urutannya seperti ini, input, output, processing. Nah, seperti ini urutannya, ya. Tetapi untuk siswa yang kedua bisa saja nanti urutannya input, output, processing, lalu input, processing, input. Masuk ke sini, lalu ini menjadi ketiga, ini menjadi keempat. Jadi ini pilihannya ini boleh diacak nanti dia, ya. Itu kalau kita memilih acak urutan opsi. Jadi urutan opsinya ini nanti, susunan opsinya ini nanti bisa berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain, ya. Oke. Nah, sebelumnya ini adalah pengaturan terhadap soal ini. Maka kita coba dulu buat pengaturan untuk semua soal kita, ya. Untuk semua tes ini kita buat dulu, atau untuk pengaturan
Google Formulir ini, kita atur dulu dari sini. Setelan, ya di sini. Saya ulang ya, setelan di sini. Nah di sini kuis. Ini kuis, dari sini dulu kita, dari sebelah kanan kuis. Nah jadikan ini sebagai kuis. Oke, lalu di sini rilis segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika misalnya siswa mengerjakan soal dan mengirim, maka nanti akan dirilis pemberitahuan bahwa si siswa sudah mengirimkan jawaban. Lalu di sini responden dapat melihat, ya artinya siswa atau yang menjawab soal pertanyaan tak terjawab, kita checklist aja, kita aktifkan. Jawaban yang benarnya juga kita aktifkan, nilai poinnya juga. Jadi ini yang boleh dilihat oleh peserta ujian. Lalu kita simpan, kita atur lagi. Ini presentasi, ini tampilkan status, kita aktifkan aja status progres, acak urutan pertanyaan. Nah di sini kalau ini kita aktifkan, maka nanti peserta ujian yang pertama menerima soal itu dengan satu susunan, tetapi susunan soal ini nanti untuk peserta ujian kedua, ketiga, keempat bisa berbeda. Jadi langsung Google Formulir yang melakukan pengecakan secara acak. Oke, kalau memang itu yang kita inginkan, kita tinggal cek. Tetapi kalau misalnya kita tidak menginginkan itu, supaya soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sama untuk semua siswa atau semua peserta ujian, maka ini kita nonaktifkan. Ya, dari sini tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, ini tidak perlu. Ya, kemudian di sini konfirmasi, misalnya pesan konfirmasi setelah si peserta ujian mengirimkan jawabannya, kita misalnya perlu mengirimkan misalnya terima kasih. Anda sudah mengikuti ujian, ya. Simpan, ya. Kita atur lagi untuk bagian umum. Nah, di sini biasanya kita kumpulkan email, ya. Jadi artinya peserta ujian wajib login dengan akun Google-nya, ya. Peserta ujian wajib login dengan akun Google, maka biasanya ini kita kumpulkan emailnya, ya, dan tanda terima jawaban. Ini juga jika respon meminta, maka ini selalu, ya. Jadi untuk semua siswa atau semua peserta ujian langsung diberikan nanti tanda terima ketika peserta ujian sudah mengirimkan jawabannya. Nah ini pembatasan, ya. Sini perlu masuk, batasi untuk pengguna Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA dan organisasi terpercaya. Nah ini kebetulan saya menggunakan akun belajar.id. Jadi kalau ini saya checklist, maka yang bisa login nanti atau bisa mengerjakan soal ini atau formulir ini hanya yang memiliki akun belajar ID. Jadi kalau misalnya kita juga menggunakan G Suite, ya, G Suite for Education atau G Suite yang manapun itu, kalau ini kita centang maka di luar organisasi G Suite kita tidak bisa bergabung. Nah, jadi di sini organisasi saya adalah Belajar ID untuk SMA, ya. Ini adalah kebetulan saya login dengan menggunakan akun pembelajaran belajar.id. Jadi kalau saya checklist maka yang boleh mengerjakan soal ini adalah mereka yang memiliki akun belajar juga satu rumpun atau satu organisasi dengan saya. Nih. Jadi saya cek aja. Nah di sini batasi satu jawaban, ini kita checklist ini supaya peserta ujian tidak boleh berulang-ulang menjawab soalnya, mengerjakan soalnya. Nah di sini responden dapat, jadi peserta ujian kita checklist misalnya, maka peserta ujian dapat mengedit, ya, dapat mengedit setelah mengirimkan. Setelah dikirimkan dia boleh melakukan perubahan lagi dengan login ulang lalu diedit. Nah biasanya ini kita tidak checklist. Lalu lihat diagram ringkasan dan jawaban teks, ini boleh juga. Kalau misalnya kita harapkan siswa atau peserta ujian boleh melihat respon dengan teman-temannya yang lain yang sama-sama mengerjakan soal tersebut, maka ini kita checklist, ya. Nah kalau tidak, ini kita hilangkan. Jadi boleh juga kita lihat supaya informasi terhadap
eh, responden yang lain boleh dilihat oleh peserta ujian. Ini kita checklist saja lalu simpan. Oke, kita kembali ke soal. Ini tadi soal sudah kita buat ya. Setelah kita atur tadi di sini ini menjadi kuis, jadikan ini sebagai kuis, maka ada yang tambah ini. Setelah kita setting dia menjadi kuis, maka kita boleh membuat kunci jawaban. Nah, jadi kunci jawabannya apa? Kita klik di sini. Nah, kita berikan poinnya dulu berapa. Ini berapa poinnya? Contohnya untuk soal ini kita berikan poinnya 5. 5 poin ya. Kita beri 5 poin. Oke, untuk jawaban benar dia 5 poin. Lalu kita pilih jawaban yang benar. Berikut urutan yang benar dasar proses dalam kerja sistem komputer. Yang mana ini input, processing, output, ini dia. Oke. Kemudian tambahkan masukkan jawaban. Nah, ini boleh juga kita tambahkan. Bila mana kita misalnya si siswa memberikan jawaban yang salah, maka kita berikan misalnya boleh kita berikan silahkan ulangi materi bab 2 ya kan, nah, bagian B. Nah, ini contohnya. Jadi ketika siswa menjawabnya nanti salah, maka ini pesan ini akan muncul. Atau boleh juga linknya, link suatu web atau apa saja boleh kita sertakan, atau bahkan YouTube ya, YouTube yang misalnya yang menjelaskan tentang materi ini, boleh langsung kita berikan sini linknya. Jadi ketika dia menjawab salah, maka dia langsung bisa melihat apa kira-kira kesalahannya. Dan untuk yang menjawab benar boleh juga kita berikan ya, misalnya kita tuliskan misal di sini baik, atau misalnya Anda benar. Iya. Jadi ini berupa tambahnya. Kalau misalnya kita mau, kalau tidak mau jangan diisi ya. Kemudian jawaban salah, jawaban benar, kemudian kita simpan. Tuh ya. Dan ini boleh kita edit dan boleh kita hapus lagi. Oke, itu untuk jawaban selesai. Ya. Baik. Untuk pilihan ganda ya, jadi kalau misalnya ini soal yang nomor 1 misalnya ya, soal nomor 1. Oke, kemudian soal nomor 2 kita tambahkan saja di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, ini boleh kita buat caranya sama seperti yang di sini tadi, tapi untuk mempercepat boleh kita pilih ini, boleh dihapus ya, ini hapus dulu, hapus. Oke, kita boleh pilih yang ini, duplikasi ya, duplikasi. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal mengedit. Nah, soal nomor 2 misalnya ya, apa kira-kira soal nomor 2? Sini tadi berikut urutan yang benar. Ya kan, pusat proses komputer adalah misalnya ya. Nah, lalu kita jawabannya kita buat di sini. Opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, bahkan opsi E kalau kita mau ya. Lalu kalau misalnya opsi ini berlebihan ya, ini berlebihan, kita hapus saja dengan ini ya. Oke, bahkan opsi ini boleh kita tambahkan gambar ya. Misalnya kita mau berikan suatu gambar diagram yang berhubungan dengan ini, kita tambahkan saja di sini. Kita boleh mengunggah dari perangkat kita, boleh dari kamera, boleh dari link atau URL, boleh dari foto, Google Drive, Google penelusuran gambar, ya, terserah. Kalau kita mau menambahkan gambar, jadi gambar ini boleh berupa stimulus juga ya. Nah, kunci jawaban sama caranya seperti yang tadi. Oke, nah karena ini latihan, maka kita hanya punya satu pilihan ganda ya. Kita hapus saja dulu ini. Oke, itu untuk pilihan ganda. Kemudian yang kedua kita tambahkan di sini bagian. Itu pilihan ganda ya. Kita tambahkan bagian. Lalu di sini kita buat dari pilihan ganda, di sini pilihan ganda kompleks.
Kita buat deskripsinya. Kalau di sini tadi pilih salah satu jawaban yang paling benar, pilih satu atau lebih jawaban yang benar gitu ya. Jadi untuk kompleks kan dia boleh memilih satu, atau misalnya kalau misalnya ada 3 yang benar di situ ya semuanya di checklist, atau bahkan semua benar silahkan di checklist. Lalu tambahkan di sini pertanyaan. Nah di sini misalnya kita akan membuat soal untuk ganda kompleks. Pertanyaannya seperti ini. Yang termasuk peralatan output pada sistem kerja komputer adalah pilihan pertama. Kita ini soalnya, lalu bentuk soalnya di sini dia. Di kotak centang ya. Untuk ganda kompleks kita pakai kotak centang seperti ini. Oke, misalnya kita isikan untuk opsi pertama seperti ini ya. Kemudian untuk opsi kedua, tadi pertama monitor, lalu keyboard, ketiga mouse, keempat hard disk, yang kelima printer ya. Nah jadi ini juga boleh misalnya kita buat gambarnya ya, gambar monitor misalnya. Kalau kita punya gambarnya silahkan diunduh, atau Google Gambar boleh juga kita pakai ya, misalnya monitor. Kita cari gambar monitor, nah misalnya seperti ini. Oke, sisipkan. Nanti akan dimasukkan gambar monitor di sini ya. Kemudian ini keyboard ya, dari Google boleh kita cari, atau dari perangkat kita kalau memang sudah ada ya. Ini tadi keyboard ya, keyboard. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Sisipkan. Oh, ya. Itu dia. Lalu mouse kita boleh juga ambil, sisipkan misalnya dengan mouse. Oke, kita ambil yang misalnya sisipkan. Nah, begitu seterusnya kalau misalnya kita ingin menyertakan opsi-opsinya itu berupa ada gambar ya. Bergambar seperti ini. Oke, jadi untuk yang berikutnya hard disk dan printer sama caranya. Saya akan tidak menunjukkan hard disk dan printer karena sama caranya dengan yang ketiga yang sudah kita kerjakan di atas. Lalu kunci jawabannya juga di sini, kunci jawaban kita isi. Kunci jawaban yang termasuk peralatan output pada sistem kerja komputer. Nah, di sini ada monitor, keyboard, mouse, hard disk, dan printer. Nah, kalau kita lihat ini, maka jawabannya lebih dari satu. Yang output, monitor juga termasuk output, keyboard bukan, mouse bukan, hard disk bukan, dan ini printer. Jadi ada 2 jawaban. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks. Lalu sama seperti soal pilihan ganda, kalau kita mau memberikan tambahan masukan jawaban, silahkan kita klik di sini. Ya. Kita berikan jawaban yang salah, apa tambahan masukan, jawaban benar juga boleh. Oke, di sini kita batalkan aja dulu, selesai untuk masalah kunci jawaban. Lalu di sini boleh juga kita berikan wajib diisi. Nah, deskripsinya kalau perlu, ya, deskripsi itu penjelasan untuk masing-masing soal ini ya, penjelasannya. Tapi di atas ini kan sudah kita tentukan pilih satu atau lebih jawaban benar. Jadi mungkin deskripsi untuk masing-masing soal sudah boleh kita baikkan ya. Nah, kemudian validasi jawaban, nah ini dia ya. Jadi validasi jawaban itu akan diperiksa kevalidan dari jawaban tersebut. Nah, di sini tadi ada acak urutan opsi. Nah, urutannya ini untuk peserta ujian pertama, monitor, keyboard, mouse, hard disk, printer. Jadi kalau kita harapkan misalnya untuk peserta ujian kedua, ketiga, dan seterusnya, bukan urutan ini, misalnya jadi printer, hard disk, lalu keyboard, monitor, mouse. Nah, boleh dengan mengaktifkan acak urutan opsi. Jadi terserah teman-teman sesuai dengan keinginan bagaimana nanti soal kita itu akan dikerjakan.
Oke, baik. Nah, itu untuk pilihan ganda kompleks. Lalu untuk menjodohkan, untuk bentuk yang ketiga, kita tambah dulu di sini. Oke, ini saya hapus saja dulu ya. Nah, kalau teman-teman lebih suka gambar, nanti silahkan dibuat gambarnya. Tapi di sini saya hapus saja. Di sini kita tambahkan lagi bagian ya. Ini menjodohkan. Menjodohkan. Ya, jadi maksudnya ini bukan menjadi mak comblang ini ya. Nah, menjodohkan di sini mungkin perlu kita berikan deskripsi yang lebih lengkap ya. Jadi misalnya kita tulis di sini jodohkan soal dan jawaban dengan cara checklist. Oke, bagian yang pertama. Kemudian ini mungkin penjelasannya ya dengan cara checklist. Oke, nah ini judulnya, lalu kita tambah. Nah, ini ya tambah. Lalu misalnya kita kasih contoh. Jodohkanlah perangkat sistem komputer berikut. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jodohkanlah perangkat sistem komputer berikut dengan memberi tanda checklist. Untuk menjodohkan, kita pakai yang kisi pilihan ganda. Ya, kisi pilihan ganda. Jadi ada dua ini. Kalau kita gunakan kisi pilihan ganda, maka untuk setiap barisnya, peserta ujian hanya boleh pilih satu jawaban ya. Nah, kalau kita pakai petak kotak centang, maka peserta ujian boleh memilih menjodohkan satu soal terhadap beberapa jawaban ya, terhadap 2 atau 3 jawaban. Oke, kita coba gunakan kisi pilihan ganda yang ini ya. Jadi di sini saya coba misalnya ini adalah perangkat input. Saya buat perangkat input ya. Kemudian yang kedua perangkat output. Yang ketiga perangkat processing. Kemudian yang keempat perangkat storage. Nah, ini barisnya ya. Lalu ini kolomnya. Ini kolomnya kita berikan misalnya di sini CPU. Nah, kemudian printer, kemudian keyboard. Nah, lalu hard disk. Oke, nah sini kunci jawaban, kita lihat dulu kunci jawaban ya. Kita berikan kunci jawabannya seperti ini. Nah, jodohkan perangkat sistem komputer berikut dengan memberi tanda checklist pada kolom yang benar. Nah, perangkat input. Jadi yang menjadi perangkat input di sini apa? CPU, printer, atau keyboard, atau hard disk. Jadi maka ini adalah perangkat yang benar untuk perangkat input. Lalu inilah yang kita bicarakan tadi. Kita biasanya menarik garis dari sini, tarik garis ke sini kalau kita menggunakan kertas pensil. Tapi kalau menggunakan komputer atau gadget atau perangkat informasi lainnya, maka kita checklist ya. Perangkat output, yang mana yang termasuk perangkat output? CPU tidak, nah printer iya, keyboard tidak, hard disk tidak, ya. Lalu perangkat processing, ya, yang mana di sini yang merupakan processing adalah CPU. Kemudian perangkat storage adalah hard disk. Nah, jadi di sini nilainya untuk masing-masing ini, misalnya nilainya ini ketika menjawab dengan benar, katakanlah kita kasih nilai 2.
Yang ini juga nilai 2, ini juga nilai 2, ini juga nilai 2. Ya. Jadi ketika nanti peserta ujian benar menjodohkan keempat perangkat ini, ya, maka total nilainya adalah 8. Kalau misalnya dia hanya benar menjodohkan 3, yang ini yang stretch-nya salah, dia nanti akan pilih mesin misalnya, maka skornya adalah 6. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk jawabannya. Nah, di sini ada satu konsep lagi untuk menjodohkan, ya, dengan memberikan pengecoh, ya. Biasanya kita berikan pengecoh pada kolom. Barisnya kan ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya juga 4. Jadi ini sepertinya sudah terpasang dia. Memang kalau dulu seperti ini memang sesuai jumlahnya baris dengan kolom. Tapi boleh juga kita buat satu pengecoh di sini. Misalnya kita katakan di sini ada lagi kolomnya internet. Nah, ya. Nah, oke, kalau kita lihat kunci jawaban, ya, di sini tambahkan baris, di sini nggak ada ya. Lalu kunci jawaban, tetap itu kunci jawaban. Tapi nanti di tampilannya ini internet dia. Jadi ada di sini dia. Jadi ini pengecoh. Nah, untuk ini kita tidak ada jawaban di sini sebenarnya. Tetapi ini bisa membingungkan ya, bisa membingungkan. Jadi itu artinya kalau memang siswa benar-benar paham atau peserta ujian benar-benar paham, maka pengecoh ini tidak akan mampu mengecoh. Jadi ini opsi yang berbeda sedikit ya, memberikan biasanya untuk menjodohkan itu antara soal dengan jawaban sama jumlahnya. Kalau di sini 4, di sini 4. Tetapi sekarang kita boleh memberikan faktor pengecoh ya, kalau perlu. Oke? Tapi kalau tidak perlu, terserah kita yang menentukan, boleh kita pasangkan jumlah yang sama soal dengan jawabannya. Oke, kemudian di sini perlu satu baris di setiap baris. Nah, ini artinya kalau kita checklist ini, maka peserta ujian nanti harus memberikan jawaban. Di sini di baris pertama ini dia harus membuat satu jawaban, di sini juga harus membuat satu jawaban, di sini juga harus membuat satu jawaban, dan di sini juga harus membuat satu jawaban. Jadi tidak boleh dia hanya mengerjakan 3, harus dikerjakan 4, tidak boleh mengerjakan 1 atau 2, harus 4-nya dikerjakannya ya. Harus dipilih, ditentukan pilihan di sini. Kalau ini misalnya kita off kan, maka peserta ujian boleh menjawab hanya yang bagian atas ini misalnya. Dia hanya tahu ini yang baris 1 dan baris 2, 3 dan 4 dia tidak mau menjawab, itu kita bolehkan kalau kita unchecklist di sini. Jadi kalau kita aktifkan seperti ini dia. Oke, kalau di sini deskripsi batasi 1 jawaban per kolom. Jadi ini batasi 1 jawaban per kolom ya. Nah, sama seperti ini tadi, ini dibatasi nanti supaya peserta ujian hanya boleh memilih 1. Jadi kalau ini misalnya kita tidak aktifkan, maka nanti peserta ujian bisa menjawab di sini, memilih di sini, memilih di sini, memilih di sini ya. Jadi ini biasanya kita batasi 1 jawaban per kolom ya. Kemudian acak urutan baris. Jadi ini juga boleh kita aktifkan kalau perlu. Jadi supaya siswa ya, peserta ujian pertama menerima urutan barisnya seperti ini, input, output, processing, storage. Mungkin peserta ujian kedua atau peserta ujian yang lain urutannya storage, output, processing, input. Seperti itu kalau kita aktifkan ya. Jadi tergantung keinginan atau kebutuhan kita. Nah, itu kalau kisi pilihan ganda. Nah, kalau misalnya bentuk menjodohkan yang kedua, ini kita salin dulu, duplikasi dengan peta kotak centang. Nah, jadi di sini peserta ujian boleh menjawab lebih dari 1. Jadi jawabannya misalnya katakanlah kita coba misalnya di sini kita tambahkan 1 lagi. Sini keyboard, lalu ada joystick. Ya, joystick. Oke. Nah, kalau seperti ini coba kita lihat. Nah, di sini perangkat input ada 2.
Jadi menjodohkan ini tapi tidak menjodohkan satu lawan satu. Satu soal boleh kita jodohkan terhadap dua jawaban. Jadi seperti misalnya perangkat input. Ini tidak memenuhi, ini tidak memenuhi, tapi ini adalah perangkat input, checklist. Ini tidak, tapi ini juga perangkat input. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin seperti itu bedanya ya. Ini tadi dengan bentuk yang pertama tadi, yang di atas tadi kisi pilihan ganda, ini petak kotak centang. Jadi tergantung variasi soal, tergantung kita ya Bapak Ibu, supaya soal kita lebih bervariasi. Kunci jawaban sama yang tadi, kalau kita berikan ini 2 berarti sini selesai. Lalu ini perlu jawaban setiap baris seperti penjelasan di atas tadi, ini juga seperti penjelasan yang di atas ini tadi. Oke, inilah untuk bentuk menjodohkan. Baik, untuk berikutnya, bentuk yang berikutnya kita tambah dulu di sini pembatasnya, yaitu bentuk soal yang keempat, yaitu isian singkat. Nah, kita isi di sini isian singkat. Oke, nah untuk isian singkat ini soalnya kita tambah misalnya seperti ini. Sebagai contoh ini ada soal misalnya seperti ini soalnya ya. Nah, ketika Anda memiliki perangkat TIK berupa laptop yang sudah berumur kurang lebih 8 tahun, ketika laptop Anda gunakan sering crash, hang, waktu membuka aplikasi-aplikasi yang kelas menengah, bahkan sering ditemukan tidak berjalan sama sekali ketika menjalankan aplikasi yang lebih berat. Ketika kamu harus meningkatkan kemampuan laptop tanpa harus mengganti dengan yang baru, komponen mana yang mungkin bisa di-upgrade untuk mengatasi masalah tersebut ya, masalah tersebut. Nah, di sini soal ini membutuhkan jawaban nama komponennya. Komponen mana? Jadi nama komponennya apakah printer, apakah monitor, apakah hard disk, apakah memori, apakah CPU gitu. Ya, jadi di sini ini soalnya, lalu kita buat di sini jawaban singkat, bentuknya jawaban singkat. Oke, nah di sini kunci jawaban. Jadi di sini kan ada 2 di sini, 1 atau 2 komponen. Diminta soal 1 atau 2 komponen. Nah jawaban yang benar untuk ini adalah ada 2, yaitu prosesor atau memori. Prosesor dan memori. Prosesor pun dianggap benar, memori pun dianggap benar, prosesor dan memori pun dianggap benar ya. Nah, maka di sini ini kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya. Nah, di sini kita tuliskan misalnya prosesor. Ya. Oke, ini dianggap benar, memori. Ya, ini juga dianggap benar. Kemudian prosesor. Jadi semua jawaban yang mungkin dituliskan peserta didik atau peserta ujian harus kita buat menjadi jawabannya, menjadi kunci jawabannya, prosesor dan memori. Nah, mana tahu mungkin kita membayangkan, mana tahu siswa menjawab terbalik ya, memori dan prosesor. Oke, nah jadi jawaban ini nanti bersifat sensitif. Kalau jawabannya kita tuliskan dengan prosesor huruf besar semua, ketika peserta ujian menjawab prosesor tapi dengan huruf kecil itu dianggap salah. Jadi harus persis seperti yang ada pilihan jawaban ini. Ada 4 jawaban di sini, prosesor, memori, prosesor, dan memori, memori dan prosesor. Nah, di sini juga penulisannya harus sama seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita nggak selesai dulu. Di sini sudah ada jawabannya. Maka di sini di deskripsi sebaiknya kita berikan penjelasan atau petunjuk. Tuliskan jawaban dengan singkat. Ya, dengan singkat. Oke. Menggunakan huruf kapital tanpa
mengandung tanda baca atau mengandung tanda baca, angka, kemudian karakter khusus. Nah, jadi ini maksudnya tuliskan jawaban dengan singkat menggunakan huruf kapital tanpa mengandung tanda baca, angka, karakter khusus lainnya. Nah, jadi dengan harapan ketika peserta ujian membaca bagian ini, maka dia nanti menuliskan jawaban seperti ini, prosesor memori dengan huruf kapital tanpa tanda baca, angka, dan karakter khusus lainnya. Jadi deskripsinya ini kita jelaskan untuk mengarahkan karakter khusus ya. Ini deskripsi ini kita tulis untuk mengarahkan siswa sedapat mungkin memberikan jawaban yang singkat, tetapi benar. Jadi itulah bedanya jawaban singkat dengan uraian. Nah, di sini dia tidak perlu menjawab, jadi maka soal kita set mempunyai jawaban yang tidak membutuhkan uraian seperti ini contoh soalnya. Oke, baik teman-teman. Kunci jawabannya tadi sudah. Lalu poinnya jangan lupa, misalnya ada 10 ya. Contoh kita berikan 10 poin untuk ini selesai. Lalu ini wajib diisi, kemudian deskripsinya karena sudah ada di bagian ini, tidak perlu kita tambahkan deskripsi, validasi jawaban juga tidak ya. Oke, itulah untuk isian singkat. Nah, kemudian untuk yang bentuk yang kelima, kita tambahkan satu pembatas di sini dulu. Tambahkan ini di bawah ya. Ini uraian. Tambahkan di sini uraian ya, uraian. Nah, jadi untuk uraian ini bentuknya misalnya soalnya kita tuliskan di sini ya, uraikan atau jelaskan tanggapanmu tentang perkembangan dunia teknologi akhir ini atau teknologi akhir-akhir ini ya. Nah, di sini jawabannya paragraf ya. Kemudian kunci jawabannya boleh kita tuliskan kunci jawabannya di sini ya. Apa yang menjadi tambahkan masukkan jawaban seperti ini dia. Jadi khusus untuk uraian ini yang boleh saya katakan bahwa uraian ini memang harus kita periksa manual ya. Jawaban peserta ujian harus kita periksa manual lalu kita berikan nilainya. Khusus untuk uraian saya belum menemukan bagaimana caranya supaya ini bisa diperiksa secara otomatis oleh Google Formulir ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki caranya, mari kita berbagi, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita ketahui bersama. Nah, jadi di sini ada 5 sebenarnya bentuk soal AKM tersebut, tetapi saran saya karena supaya kalau misalnya kita inginkan tidak lagi ada koreksi manual, maka uraian ini sebenarnya sudah hampir sama dengan uraian singkat. Jadi cukup kita pakai 4 bentuk karena soal uraian sudah sebenarnya terwakili di uraian singkat ini. Jadi kita pakai 4 bentuk soal, yaitu pilihan ganda, ganda kompleks, menjodohkan, dan uraian singkat. Jadi untuk 4 bentuk ini kita boleh membuat formulir kita memeriksa secara otomatis nilai dan memberikan nilai secara otomatis juga ya. Nah, karena memang uraian juga sudah terwakili di isian singkat ini. Oke, demikian teman-teman cara membuat soal ya, soal AKM dengan menggunakan Google Formulir. Kita coba lihat dulu kerjakannya. Di sini ada previewnya atau pratinjau. Ini kita coba lihat. Nah, di sini ujian semester. Nah,
Sini nanti akan seperti inilah nanti yang ditemukan oleh peserta ujian ya, peserta ujiannya. Nah ini, kalau misalnya dia tidak login dengan ini, boleh diganti dengan ganti akun, lalu berikut. Nah setelah berikut akan ditampilkan soal yang kelompok pertama, pilihan ganda. Nah jadi si siswa akan menjawab di sini, berikut urutan yang benar. Nah mungkin dia menjawab misalnya input, processing, output. Lalu berikutnya, nah pilihan ganda kompleks yang termasuk peralatan output pada sistem kerja komputer adalah, nah di sini tadi 0 poin ya, kita tidak buat kita tadi lupa menentukan poinnya untuk soal yang ini. Output misalnya monitor dan printer ya. Berikutnya untuk menjodohkan. Nah di sini tadi menjodohkan, jodohkan perangkat sistem komputer berikut memberi tanda checklist. Input misalnya mungkin ini keyboard. Nah pertanyaan ini membutuhkan satu jawaban baris. Jadi kita masih satu. Jadi muncul peringatan ini. Kita harus menjawab empat-empatnya. Yang output yaitu printer. Di sini dia output printer. Nah kemudian yang processing CPU, yang storage hard disk. Ya tanda merahnya hilang. Lalu jodohkan perangkat ini tadi menjawab hanya satu untuk setiap baris. Nah di sini juga menjodohkan, tetapi kita boleh menjodohkan satu soal ke lebih satu jawaban ya. Nah ini perangkat input, saya pilih keyboard lalu joystick. Kemudian output printer, processing CPU, storage hard disk. Nah oke, berikutnya. Nah ini isian singkat. Ketika Anda memiliki perangkat TIK, nah jadi kita coba jawab dulu. Kalau misalnya kita jawab seperti yang tadi, saya menjawab satu saja misalnya, memori, hanya satu jawaban. Oke, berikut. Nah, jelaskan tanggapanmu tentang perkembangan dunia teknologi akhir-akhir ini. Ini tadi karena ada uraian. Jadi sebaiknya uraian ini kita hilangkan saja nanti ya. Ya, misalnya kita jawab saja dulu kosong, kirim. Ya, lihat jawaban sebelumnya. Nah ini. Jadi kalau misalnya ini dikerjakan beberapa orang secara bersamaan, ada misalnya 100 orang, maka arah jawaban teman-temannya kemana gitu ya. Kebanyakan di mana nanti kan ditampilkan dalam bentuk diagram di sini. Oke. Nah, seperti itu dia. Misalnya ini lihat skor. Kita lihat dulu skor kita. Ya, di sini tadi. Nah, yang pertama tadi kita benar menjawabnya ini kita dapat skor 5 ya. Inilah tanggapan yang tadi. Anda benar gitu tanggapan tadi. Jadi tadi kita hanya memberikan di sini ya. Karena ini kan hanya sebagai latihan, contoh tutorial saja. Jadi kalau misalnya teman-teman inginkan tanggapan ini muncul di soal, ya lakukan setting seperti yang kita bahas yang tadi. Soal yang kedua termasuk peralatan output pada sistem. Nah ini kita pilih monitor dan ini benar. Menjodohkan, nah seperti ini ya, dan ini juga benar semua ya, ini benar. Nah ini juga benar. Ini yang paling perlu isian singkat ini. Ternyata saya menuliskan memori itu benar. Jadi kalau saya tuliskan tadi memori benar, prosesor itu juga benar, memori dan prosesor itu benar, prosesor dan memori juga itu akan benar. Karena kita sudah menulis keempat kemungkinan jawaban ya. Nah, jadi ini tidak ada skor. Kenapa? Karena kita memang untuk uraian singkat, untuk penilaian otomatis untuk uraian itu belum ditemukan. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman punya tips bagaimana supaya Google Formulir kita bisa memeriksa secara otomatis soal uraian, ya kita boleh berbagi. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, berikutnya teman-teman kita sudah menyelesaikan pembuatan Google Formulirnya. Kata lain, soal kita sudah selesai. Maka langkah selanjutnya adalah mengaitkan atau menghubungkan soal ini di dalam Classroom. Maka silahkan aktifkan Classroom kita. Sebelumnya teman-teman, ini jangan khawatir, soal kita ini otomatis tersimpan ya, sudah otomatis tersimpan. Karena setiap perubahan yang kita lakukan, karena ini adalah sistemnya adalah bekerja di cloud, di drive ya, maka langsung tersimpan. Jadi kalau misalnya kita tutup pun ini, jangan khawatir, silahkan nanti aktifkan Google Drive-nya ya. Silahkan nanti aktifkan Google Drive, tapi
jangan lupa teman-teman loginnya. Ketika kita membuat soal tersebut, saya login dengan ini, maka pastikan login dengan ini. Jadi jangan salah, jangan login dengan yang lain ya. Jangan login dengan yang lain. Nah, ketika saya membuat soal itu, maka saya login dengan ini. Maka aktifkan drive-nya, Google Drive-nya. Dari sini boleh juga ya. Dari mail Google juga boleh. Kemudian di sini ada Drive. Ya. Sini Drive. Atau langsung saja misalnya dari tab baru Drive Google. Ya. Drive google.com. Nah ini. Seperti ini. Oke, itu saja. Pastikan kita login dengan akun yang kita gunakan tadi membuat soal. Maka ini ada akses cepatnya, ini file terakhir kita edit, biasanya muncul di sini dia. Kalau tidak muncul, silahkan cari di bawah, pasti ada itu ya. Tapi karena di sini punya akses cepat, ini soal kita itu. Ini dia. Oke. Nah, lalu kita memberikan soal ini di Classroom. Kita aktifkan Classroom. Ya, mengetikkan Classroom lalu .google.com boleh ya, atau langsung dari sini juga boleh. Classroom ini. Oke. Nah, contoh saya akan memberikan soal ini untuk kelas 10 TIK informatika yang ini. Lalu silahkan buka Classroom-nya, tugas kelas, lalu buat ini tugas kuis. Tugas kuis, lalu misalnya ujian, kita berikan judulnya ya, judulnya ujian semester 2 TP 2020-2021. Oke, petunjuk silahkan tambahkan di sini kira-kira petunjuk yang perlu. Nah, di sini blank quiz ini hapus saja karena kita sudah mempunyai kuis yang sudah kita buat sendiri. Maka ini, nah caranya bagaimana? Ini kita ambil linknya. Ini kirim. Ini tadi soal kita itu. Kalau sempat tertutup tadi, buka dari Google Drive, buka lagi. Lalu kirim. Di sini ada link. Ini link. Klik. Lalu ini akan tautan yang panjang, perpendek URL-nya. Nah, ini dia. Lalu salin. Salin, ya tutup saja. Kita masuk kembali ke Classroom-nya. Sini, maka tambahkan ini, tambah linknya. Tambahkan link, ya. Oke, kita paste aja di sini. Tempel, tambah link. Oke, nah, jadi di sini kita boleh mengatur ya, mengatur poinnya berapa. Nah, tentunya kita sesuaikan dengan poin yang ada di sini tadi berapa semua ya. Kita sesuaikan juga ketika dia menyelesaikan ini poin berapa, lalu waktunya, tenggat waktunya tanggal berapa, misalnya akan dikerjakan tanggal 29, bahkan jamnya ya, jam berapa, sampai jam berapa. Jadi kalau ini misalnya selama 2 jam, mulai dari jam 8 berarti tenggatnya itu 10, di sini jam 10 ya. Kalau misalnya dimulai jam 8 dan bekerja selama 2 jam, maka ini jam 10. Jadi jam terakhirnya yang perlu tenggatnya. Ya, tuh. Oke. Nah, berikutnya topiknya. Ya, topiknya kalau kita biasanya membuat topik supaya pekerjaan kita terorganisir di Google Classroom ini, maka biasanya kita buat topik ya. Jadi itu masuk ke kuis, ujian harian dan ujian semester. Masuk ke sini dia. Ya. Lalu kita tambahkan rubrik kalau misalnya ada rubrik ya yang mau kita tambahkan ke sini. Dari sini periksa plagiarisme, keaslian ya. Jadi untuk soal seperti ini kita tidak perlu periksa plagiarisme ya. Karena peserta ujian menjawab langsung pada soal. Lalu biasanya di sini ketika kita tugaskan maka sudah langsung dirilis ke siswa. Jadi langsung masuk ke emailnya notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada tugas ataupun ujian. Nah, maka biasanya ini kita draft. Jadi kalau misalnya kita simpan draft, maka nanti suatu saat kita ketika ujian sudah tiba, kita jadwalkan, kita tugaskan. Ya, boleh juga dengan jadwalkan. Jadi jadwalkan
secara otomatis nanti ketika dijadwalkan misalnya tanggal 29 jam 9 atau jam 8 misalnya, jam 8.00, maka secara otomatis ini nanti akan dijadwalkan, kita tidak perlu lagi menugaskan. Sudah otomatis ketika tanggal 29 jam 8, soal ini akan langsung dirilis secara otomatis oleh Classroom, dan notifikasinya juga langsung masuk ke email, dan peserta kelas ini, peserta kelas 10 TIK Informatika ini akan mendapat pemberitahuan atau notifikasi bahwa ada soal yang harus dikerjakan. Oke, nah untuk kali ini saya draft dulu ya, simpan draft saja dulu. Oke, nah demikian ketika misalnya ujiannya sudah tiba, maka teman-teman tinggal cari di sini kuis, ya, di topik kuis, lalu ini dia ujian, edit, lalu tugaskan, ya begitu. Oke teman-teman, demikian kita bagaimana cara membuat soal AKM secara online dengan menggunakan Google Formulir, dan kita tugaskan atau kita ujikan di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita dengan like video kita dan subscribe channel. Dan jika bermanfaat silahkan bagikan atau share dengan teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya.